Halo, berjumpa lagi dengan saya di kelas matematika. Kali ini saya akan membahas mengenai matematika kelas 8 dengan materi itu adalah sistem koordinat kartesius dan submaterinya adalah menentukan jarak antara dua titik. Oke, perhatikan pada slide berikut. Jarak antara dua titik, ini kita misalkan ya. Jarak antara dua titik yaitu titik A, ini titik A kita umpamakan. Titiknya itu adalah X1, Y1 atau boleh kamu sebutkan juga XA, YA. Dan titik B yang ini boleh kamu sebut dengan X2 atau Y2 atau XB, YB. Untuk menentukan jarak antara titik A ke titik B, itu kita bisa menggunakan rumus yang ini. Jarak antara titik A dan titik B, ini artinya jarak ya, sama dengan akar buka kurung X2 dikurang X1 tutup kurung pangkat 2 ditambah buka kurung Y2 dikurang Y1 tutup kurung pangkat 2. Atau boleh kita ganti X1 Y1-nya ataupun X2 Y2-nya dengan XA YA atau XB, YB seperti ini. Atau jarak A ke B sama dengan akar buka kurung XB dikurang XA pangkat 2 ditambah buka kurung YB dikurang YA tutup kurung pangkat 2. Langsung ke contoh soal aja ya biar gampang. Contohnya, tentukan jarak antara titik C, ini kelupaan ya tulis titiknya, titik C itu adalah 2,1 dan D 5,5. Boleh kamu gambar dulu ke dalam bentuk sistem koordinat kartesius, boleh juga enggak. Kalau kamu ingin menentukan jarak, ini sudah diketahui titiknya. Jadi, kamu langsung selesaikan aja dan masukkan ke dalam rumusnya. Penyelesaiannya diketahui titik C, ini titik C-nya tadi, 2,1, maka X1-nya itu adalah 2. Dan Y1-nya adalah 1. Dan titik B, X2-nya itu adalah 5. Dan Y2-nya itu adalah 5 juga. Setelah diketahui ini semua, kamu tinggal masukkan ke rumusnya. Rumusnya yang tadi, jarak antara C ke D sama dengan akar buka kurung X2 dikurang X1 tutup kurung pangkat 2 ditambah buka kurung Y2 dikurang Y1 tutup kurung pangkat 2. Sekarang kamu ganti X1 Y1, X2 Y2-nya dengan yang diketahui ini. Kamu ikuti aja rumusnya supaya lebih gampang. Sama dengan X2-nya itu adalah 5 ini. Maka kamu ganti X2-nya dengan 5 dikurang X1-nya adalah 2. Maka kamu buat di sini 2 tutup kurung pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena di sini ada pangkat 2-nya. Karena ada tanda tambah di sini, maka di bawahnya pun kamu buat tambah juga. Kemudian buka kurung, Y2-nya itu 5, ini 5. Maka kamu ganti Y2-nya dengan 5 juga. Tanda kurang, Y1-nya adalah 1. Kamu ganti Y1 ini dengan angka 1. Tutup kurung, pangkat 2. Karena di sini pangkat 2, maka ini pun pangkat 2 juga. Kalau semuanya sudah kamu ganti huruf-hurufnya dengan angka, kamu tinggal menyelesaikan operasinya, operasi tambah dan kurangnya. 5 dikurang 2 itu sama dengan 3.
Jangan lupa pangkat 2-nya kamu buat juga. Ditambah 5 dikurang 1 hasilnya adalah 4. Jangan lupa pangkat 2-nya. Oke, jadinya jarak C ke D sama dengan akar 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Kamu sederhanakan pangkatnya. Sama dengan 3 pangkat 2 itu adalah 9. Ditambah 4 pangkat 2 sama dengan 16. Kemudian kamu totalkan atau jumlahkan 9 ditambah 16 sama dengan 25. Akar 25 adalah 5. Maka jarak antara titik C ke titik D adalah 5 satuan. Selanjutnya perhatikan gambar berikut. Pada gambar ini terdapat titik A 3,2 di mana X-nya adalah 3 dan Y-nya 2. Dan titik B itu adalah 7,4. Titik B-nya 7,4. Di mana X-nya adalah 7 dan Y-nya adalah 4. Sebelum kamu menjawab soalnya, kamu buat dulu diketahuinya sama seperti yang di samping. Diketahui titik A-nya itu adalah 3,2. Ini 3,2. Maka XA-nya adalah 3, YA-nya adalah 2. Kemudian titik B-nya adalah 7,4. Maka XB-nya adalah 7 dan YB-nya adalah 4. Setelah kamu buat diketahui, maka tentukan jaraknya. Jarak antara titik A 3,2 dan titik B 7,4 dihitung dengan menggunakan rumus ini. Sama ya, rumusnya sama yang di sini. Bedanya hanya di sini menggunakan X1Y1, X2Y2, sedangkan di sini XA, YA dan XB, YB. Jarak A ke B sama dengan akar buka kurung XB dikurang XA tutup kurung pangkat 2 ditambah buka kurung YB dikurang YA tutup kurung pangkat 2. Kemudian ganti semua rumus ini dengan memasukkan angka-angka yang diketahui. Seperti XB. XB ini adalah 7. Maka ganti XB-nya dengan 7 dikurang XA-nya adalah 3 pangkat 2. Intinya kamu ikuti semua rumusnya. Yang kamu ganti hanya XA-YA, XB, YB. Karena di sini ada tanda tambah, kamu buat tanda tambah di sini. Buka kurung juga di sini. YB-nya itu adalah 4. Kamu ganti YB-nya dengan 4. Kemudian tanda kurang, di sini ada kurang, kamu buat tanda kurang juga. YA-nya itu adalah 2. Ini 2. Kemudian tutup kurung pangkat 2. Sama kayak tadi juga. Setelah itu, setelah kamu masukkan semua angkanya, kamu kurangkan. 7 dikurang 3 adalah 4 pangkat 2 ditambah 4 dikurang 2 adalah 2. 2 pangkat 2. Setelah itu, kamu pangkatkan dia. 4 pangkat 2 sama dengan 16. Ditambah 2 pangkat 2 hasilnya 4. Kemudian kamu jumlahkan semuanya. Akar 16 ditambah 4 sama dengan akar 20. Untuk mendapatkan 2 akar 5 ini, kamu sederhanakan dulu akar 20-nya. Ini dia. Akar 4 itu adalah 2. Sedangkan akar 5 nggak ada hasilnya kan? Maka tetap kamu tulis juga akar 5. Maka jadilah dia
jarak A ke B sama dengan 2 akar 5. Soal selanjutnya, carilah nilai N agar jarak antara A 2, N dan B negatif 3,8 sebesar 13 satuan. Kalau tadi kita mencari jaraknya, sekarang kita disuruh mencari titik N di sini. Titik N ini yaitu, kalau kira-kira ini adalah titik apa? Titik Y1 atau YA. Oke, supaya nggak bingung, kita buat diketahui dulu. Diketahui, maka X1-nya adalah 2, ini 2, dan Y1-nya adalah N. Dan titik B-nya adalah negatif 3,8, maka X2-nya adalah negatif 3, dan Y2-nya adalah 8. Jarak A ke B itu adalah 13. Ini ya, ada 13 satuan. 13 satuan ini adalah jarak A ke B. Untuk mendapatkan nilai N ini, kamu gunakan rumus untuk menentukan jarak yang seperti kita bahas tadi, yaitu jarak A ke B sama dengan akar buka kurung X2 dikurang X1 tutup kurung pangkat 2 ditambah buka kurung Y2 dikurang Y1 tutup kurung pangkat 2. Supaya akar ini hilang, akar yang ini hilang, kamu ubah menjadi pangkat 2 di sini. Kebalikan pangkat adalah akar. Ini kebalikan pangkat adalah akar. Kalau kamu ingin di sini hilang akarnya, maka kamu buat pangkat di sebelah sini. Maka hilanglah akarnya. Setelah kamu sederhanakan bentuk persamaan ini, ganti persamaan ini dengan angka yang diketahui di sini. XB-nya itu adalah 13, kamu ganti 13, pangkat 2 sama dengan X2-nya itu adalah, X2-nya itu adalah negatif 3, dikurang X1-nya itu adalah 2, tutup kurung pangkat 2, ditambah buka kurung lagi, karena di sini buka kurung, kamu buat buka kurung di sini. Y2-nya itu adalah 8. Ganti Y2 ini dengan angka 8. Kemudian di sini tanda kurang, kamu buat di sini juga kurang. Y1-nya itu adalah N. Ganti Y1 ini dengan N. Pangkat 2, tutup kurung, pangkat 2. Setelah kamu ganti persamaan itu dengan angka yang diketahui, kamu selesaikan atau kamu sederhanakan. 13 pangkat 2 itu artinya 13 dikali 13. Hasilnya adalah 169. Sama dengan negatif 3 dikurang 2 adalah negatif 5 pangkat 2. Ditambah, tidak bisa angka dikurangkan dengan huruf, maka kamu tulis ulang lagi dia. Kamu sederhanakan lagi. 169 dikurang negatif 5 pangkat 2, artinya negatif 5 dikali negatif 5, hasilnya 25. Ditambah, buka kurung, 8 dikurang N, tutup kurung pangkat 2. Kamu pindahkan 25 ini dengan 169. Oke, pindahkan yang sejenis. Jadi, 169 dikurang 25 sama dengan buka kurung, kan sisa yang ini nih, sisa 8 dikurang N, kamu tulis ulang di bawah. Buka kurung 8 dikurang N, tutup kurung pangkat 2. Selesaikan dulu yang ini. 169 dikurang 25, hasilnya adalah 144. Sama dengan 8 dikurang N, tutup kurung pangkat 2. Ini ada pangkat 2, kamu hilangkan. Cara menghilangkannya sama seperti yang di atas tadi. Untuk menghilangkan pangkat, kamu ubah yang di sebelah jadi akar. Sama kayak ini ya. Untuk menghilangkan akar, ganti jadi pangkat.
Untuk menghilangkan pangkat, ganti yang di sebelah jadi akar. Seperti ini. 8 dikurang N sama dengan akar 144. Akar 144 itu adalah 12. 8 dikurang N sama dengan 12. Maka sudah bisa kita ganti. Sudah bisa kita ganti atau sudah bisa kita tukar. Ini akar dari 144 adalah 12. Kemudian kamu ganti atau kamu tukar, kamu pindahkan ini ya, 8 ini ke sebelah. Kamu pindahkan 8 ini ke samping si 12 ini. Berarti 12 dikurang 8. Kenapa dikurang? Karena di sini tanda positif dipindahkan menjadi berubah tanda negatif. Sekarang sisa yang ini. Sisa si negatif 4 ini. Ini tetap kamu tulis kemari. Berarti negatif N sama dengan 12 dikurang 4. Negatif N sama dengan 4. Yang dimintakan hanya N nih. Yang dimintakan N aja, bukan negatif. Untuk menghilangkan negatif ini, maka semua ini kamu kalikan negatif. Oke, maka N sama dengan negatif 14. Untuk menyelesaikan ini semua, ini ada cara cepatnya. Cara cepatnya itu akan saya jelaskan di contoh-contoh soal pertemuan berikutnya. Satu soal lagi. Diketahui titik-titik S 1,1, titik M 7,1, dan titik P itu 4,6. Hitunglah luas bangun datar yang terbentuk. Oke. Sebelum kita menghitung luas bangun datar yang terbentuk ini, kita harus cari tahu dulu titik S, titik M, dan titik P ini itu akan membentuk bangun datar seperti apa. Untuk mencari tahunya, kamu gambar titik-titik ini pada bidang koordinat kartesius. Seperti ini. Cari tahu dulu titik X adalah 1,1. Berarti X-nya 1 dan Y-nya 1. Berarti berada di titik ini. Ini adalah titik S 1,1. Titik M itu adalah 7,1. Dan titik P-nya adalah 4,6. Titik P-nya adalah 4,6. Kita perhatikan ketiga titik ini membentuk sebuah segitiga sama kaki. Kenapa dibilang segitiga sama kaki? Karena di sini dia memiliki panjang kaki sebelah kiri itu adalah 5 kotak, sedangkan sebelahnya lagi ada 5 kotak dan alasnya adalah 6 kotak. Kemudian buat diketahui alasnya itu adalah ini SM. Itu 6 satuan. Kenapa bisa 6 satuan? Karena dia terdiri dari 6 kotak. Kotak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Sedangkan tingginya itu adalah 5 satuan. Kamu hitung 5 satuan ini. Oke, sekarang kita cari luas bangun datar tersebut. Luas bangun segitiga itu adalah setengah alas dikali tinggi. Alasnya sudah diketahui dan tingginya sudah diketahui. Tinggal masukkan semua angkanya ke dalam rumus. Sama dengan setengah dikali alasnya 6, tingginya 5. Setengah dikali 30. Berarti 1/2 dikali 30 hasilnya 15.